hari-hari ini dan ke depan peperangan kita tuh semakin dahsyat. Ya, gak main-main. Khususnya tantangan buat generasi kita itu lebih berat. Ya, generasinya anak saya Abraham tuh, namanya itu Abraham Junior gitu. Itu lebih berat. Ya. Sekarang aja kita sudah kewalahan, kehabisan akal, gimana ya? Melindungi anak-anak kita dari paparan hal-hal yang bisa menghancurkan hidup mereka. Apalagi nanti generasi yang baru lahir di hari-hari ini, ya, generasi Alpha ini udah challenge-nya besar. Saudara mau tahu akhir zaman itu dari sejak kapan ya? Sebetulnya waktu murid-murid nanya kepada Yesus, kapan tanda kedatanganmu dan kesudahan dunia? Sebetulnya akhir zaman itu sudah dimulai dari abad pertama, itu sudah disebut akhir zaman. Jadi kita yang hidup di hari ini adalah hidup di hari-hari terakhir dari akhir zaman. Nah, ini yang mesti kita tahu, saudaraku ya. Itulah sebabnya di perjanjian baru itu sudah banyak ditulis tentang akhir zaman, ya kan? Hiduplah seolah-olah besok Yesus datang. Kenapa? Karena memang masa itu sudah disebut akhir zaman gitu. Jadi akhir zaman sudah dari ribuan tahun yang lalu. Berarti kita hidup di penghujungnya akhir zaman. Saudara, iblis itu sudah ada di atmosfer bumi ini. Dia penguasanya dunia ini dan penguasa angkasa. Tapi maksud ayat ini apa? Bukan iblis belum ada di sini, nanti baru datang, bukan. Tapi ini bicara antikris. Iya. Karena dia tahu waktunya sudah singkat. Iblis tahu loh waktunya sudah singkat. Jadi dia kerja keras. Kejar target, saudaraku, ya kan? Misi iblis apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Jadi saudara, target dia adalah membinasakan semua orang di planet ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Tuhan mau semua orang diselamatkan, betul? Iblis mau semua orang dia apa? Iya, semua orang dibinasakan. Nah, kita mesti tahu bahwa waktunya sudah singkat. Itulah sebabnya iblis semakin gencar bekerja. Nah, saya mau beritahu saudara, propaganda iblis sejak semula. Bagaimana cara kerja iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia. Polanya sama, saudaraku. Strateginya sama. Yang dia gunakan dari Taman Eden sampai hari ini. Manusia jatuh oleh karena saudara, iblis bilang kepada manusia, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan, buahnya bukan. Ayat 2 jemaat Tuhan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan. Nah, kalau jangan kamu makan ini benar. Kalau yang berikutnya ini tambahannya si Hawa. Ataupun rabah buah itu. Ini enggak dibilang sama Tuhan. Nanti kamu mati. Kita baca bersama ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Oke, matamu akan terbuka berarti melihat, betul? Dan menjadi seperti Allah. Wah, ini tawaran yang sangat disukai sama manusia, ya. Sebetulnya yang mau jadi Allah itu bukan manusianya dulu sebetulnya. Siapa dulu yang mau menjadi seperti Allah? Ya, Lucifernya, iblisnya. Iya,
Tadinya namanya Lucifer, keren, Lucy. Jadi hati-hati kalau namamu Lucy ya, asal jangan ditambah Fer gitu ya. Gak apa-apa Lucy. Ya Lucifer itu nama bagus sebetulnya, bagus gitu nama itu gitu kan. Tapi gara-gara berontak, mau jadi Allah berontak, ya kan mau kudeta tahtanya Allah, ya jadi iblis, ya kan. Nah, ini modus operandi daripada Lucifer. Saudara perhatikan tawaran iblis sejak semula, matamu akan terbuka, kamu akan menjadi seperti Allah. Nanti saya jelaskan, kalau orang sudah jadi seperti Allah itu apa? Kenapa kok orang mau jadi seperti Allah? Apa enaknya ya jadi seperti Allah? Nah perhatikan, tawaran iblis adalah supaya manusia itu berpusatkan kepada dirinya sendiri. Karena kalau dia Allah, ya dia nggak perlu orang lain, betul nggak? Kalau dia Allah, ya pusat kekuatan power apapun ya, sumber apapun di dalam dirinya gitu kan. Ya ini menarik sekali tentu tawaran ini kan. Iya. Tujuannya untuk menciptakan sebuah spiritualitas yang tanpa batasan dan dogma-dogma yang mengikat. Jadi, ini kan menarik sekali dan saya rasa ada kecenderungan orang pingin kayak begini. Pertama saudara, kalau jadi Allah ya. Aku bebas menentukan apa yang benar dan salah. Betul tidak? Kamu gak bisa bilang aku salah atau aku benar. Benar dan salah itu bukan kamu yang nentuin. Aku yang nentuin. Kenapa? Aku Allah. Contoh, kalau Allahnya kita bilang, kamu boleh punya istri 2. Allah yang bilang, berarti diterima sebagai kebenaran atau tidak? Benar, karena Allah yang bilang. Itu dia, kan enak toh. Kalau jadi Allah suka-suka aku dong. Berarti kalau jadi Allah gak ada yang disebut benar atau salah. Betul gak? Enak. Nah ini dia saudara. Ini iblis ngerti sehingga disinilah iblis masuk saudara. Apalagi ya moral ada di tanganku. Aku dapat menjadi apapun yang aku mau. Oh iya dong Allah ya kan. Mau jadi apa? Suka-suka gue dong. Wah asik dong. Iya kan siapa yang gak mau begitu ya. Saya mau. Aku punya hak penuh menjadi apapun. Aku punya kebebasan. Aku punya kedaulatan. Ya. Aku yang mengontrol dan bukan dikontrol. Wah enak dong ya kan. Paling gak asik dikontrol, apa-apa dikontrol orang gitu. Mau kemana lu? Wih ditanya aja udah gak enak tuh, kayaknya dikontrol gitu kan. Pergi sama siapa? Saya mau pergi sama siapa terserah gue tahu. Waduh ditanya gitu aja sudah gak enak. Saudara rasanya Nah itu biasanya kalau pria ditanya sama Lah ya saya ngomongkan pengalaman, saya pria suami. Ya Nova ketawa keras, Nova ngerti maksudnya. Tapi Adam gak begitu Adam ya? Enggak ya, wis keren. Soalnya Adam sudah bisa dikontrol oleh atasan. Siap. Orang militer kan beda. Oke, nah kita pinginnya bebas gak ada yang mau pergi kemana, pulang jam berapa, suka-suka. Enak kayak begitu ya. Banyak orang gak ngerti soal pernikahan sampai-sampai yang menikah juga pingin bebas gitu. Suka-suka udah terserah orang rumah gak mau gak perlu aku tahu pulang jam berapa, terserah aku pulang udah jam berapa, suka-suka aku gitu kan. Nah, udah nikah aja begitu, apalagi masih bujangan. Oke. Aku dapat membuat atau memiliki apapun. Aku mau punya apa? Aku mau memiliki apa? Bisa karena aku Allah, ya. Aku menciptakan surgaku sendiri dan aku ada di ruang tanpa batas. Wah, asik dong. Yuk, siapa yang pingin seperti ini angkat tangan? Oh, kalau kita pingin kayak begini jadi sasaran empuknya si Bolis ya. Lucifer akan saudara kejar orang ini saudaraku. Ya, terus terang kita pingin kayak begini saudara. Nah ini sebetulnya akar dari penyakit kejiwaan masyarakat abad 21 saudara ya. Adalah
ini nih spiritnya. Nah, mari kita lihat ciri-ciri ini. Kalau ciri-ciri ini ada gejala-gejalanya di dalam diri kita, ini bahaya saudara. Kenapa? Karena saudara si Lucifer, si Bolis, kalau Bolis itu kan dari Batak ya kan. Kalau dari Jawa namanya apa gitu. Ya Gondoruo. Ya, gitu kan, Gondoruo dari Jawa. Hati-hati saudara. Jin and Jun. Si cantik dari jembatan Ancol. Apa tuh? Yang bolong-bolong apa tuh? Kerawang apa? Judul film. Sundal bolong dari Kerawang. Karang bolong itu dari Jogja itu. Nyai Roro Kidul. Hati-hati saudara, itu yang nanti akan kunjungi rumahmu. Kalau pinginnya seperti iya kan? Jadi sudahlah. Kita mau belajar hari ini saudara. Oke, tapi sebelum ke situ saudara ya, saya ingin saudara melihat beberapa kebenaran ini supaya saudara dan juga beberapa fakta yang sedang terjadi. Supaya saudaraku jangan sampai saudara masuk perangkapnya si iblis. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Hati-hati kalau lihat sesuatu yang dianggap apa? Ngeri-ngeri sedap sekarang ini. Ya, ngeri-ngeri sedap, sudah ada sedap itu. Yang baik untuk dimakan dan apalagi apa? Sedap. Ya. Mie sedap itu juga bahaya itu kalau baik kelihatannya untuk perut gitu ya. Lidah gitu, sedap. Nah, ini hati-hati yang baik dan sedap ini yang kelihatannya ya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Level 1 baik, level 2 sedap, level 3 menarik hati. Nih, naik-naik terus nih ya kan? Karena memberi pengertian. Nah, ada reasoningnya, ada alasan masuk akal, bisa diterima. Hati-hati juga ya kan? Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya memakannya, maka terbukalah mata mereka ya. Oh iya betul ya. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Baik. Saudara, ada satu kata kunci di sini yang saya mau saudara perhatikan, yaitu kata melihat. Ulangi. Saudara, berarti saudara, iblis akan memakai saudara satu media untuk membuat kita melihat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik. Nah saudara, dengan bertambahnya pengetahuan, manusia dapat menciptakan teknologi audio visual. Sehingga manusia dapat melihat sesuatu di situ. Ya, yang kelihatan baik. Televisi baik, betul? Film baik juga. Udah baik apalagi? Nah ini dia, sedap. Kalau masih baik saja masih bisa ini ya, tapi kalau sudah ada rasa sedap, ini siapa yang gak mau sedap-sedapan, betul gak? Kita mau yang sedap. Nah ini sedap-sedap ini saudara tinggal perluas aja, sedap yang mana nih ya kan? Nah dagingnya rasa sedap, ini bukan hanya soal lidah loh. Daging rasa sedap, egonya rasa apa? Wow, ya. Dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Terusnya matamu terbuka. Iya, oke. Perhatikan bagaimana saudara iblis membawa kita dapat melihat. Nah sekarang kita bukan hanya bisa melihat di sebuah layar LCD atau ya seperti ini atau TV, smart TV udah semakin canggih kan. Televisi gitu ya. Semakin
Seperti bioskop, kalau taruh di rumah tuh nonton kayak bioskop gitu kan. Nah, sekarang hadir, jadi bukan hanya ya ini nih media-media kan. Ya sekarang di musim pandemi ini paling banyak dibeli ya Netflix, karena apa? Banyak film ya, remaja-remaja suka yang Korea-Korea gitu kan. Ini udah lumayan bagus gitu kan. Tapi lebih bagus lagi dengan teknologi ya metaverse ini menjadi lebih asik, lebih sedap, lebih real kan. Karena 3 dimensi.